Shalom, selamat pagi. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami hormati Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau di pagi hari ini Kau kembalikan kami, datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, layakkanlah kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini. Kuduskan setiap kami Tuhan, supaya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh masuk dalam perkenan-Mu. Kami akan memulai persekutuan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat
menyembahmu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu, Kau ajaib Tuhan, Kau mulia. Yesus, haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, kami sembah. Kinaralamaya syararalalamu, kinaralamaya nalamaya si. Yesus, Yesus, ku tinggikan Engkau, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus.
sembah, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang layak Tuhan untuk disembah. Kinara maya syara lamun, kinara lamaya ralamaya sinara lamun. Engkau baik Tuhan, ajaib, sungguh ajaib segala perbuatan-Mu. Kau Allah yang besar, Yesus Tuhan. Kinara lamaya ralamu, kiara bayara lamaya si. Kau baik Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Kau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan, Kau mulia, Yesus Tuhan. Kinara lamaya ramaya si, kiara lamaya ralamu. Terima kasih, ku sembah, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Kau mulia Yesus. Ku sembah, hanya Kau Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib Tuhan. Kinara lamaya syarara lamu, yara lamaya si. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh besar kasih-Mu. Engkau mulia, Kau ajaib Tuhan. Kinara lamaya syaralamu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Kinara lamaya syaralamu. Terima kasih Bapa, Kiara maya syih. Engkau baik Tuhan. Ku sembah, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, Yesus, Kau sungguh baik, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya, kinara lama ramaya shinara lama. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku sembah, kinara lamaya ralamaya su, kinara lamaya si. Engkau baik Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan yang layak
Kinaralamaya ralamaya si Yesus Tuhan. Haleluya. Kinaralamaya si Engkau baik Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Shikaramaya ramaya ralamaya si. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kinaralamaya ralamu, kinaralamaya ralamaya si. Engkau baik, kami sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kinaralamaya ramaya su. Terima kasih Bapa, ku sembah. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. 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 Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh
Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau
Terima kasih Bapa. Kinaralamaya syaralamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kinaralamaya syaralamu. Kinaralamaya ramu. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, kami sembah. Haleluya. Kinaralamaya ralamaya su. Terima kasih Yesus. Kau ajaib. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Kau yang layak Tuhan disembah. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kami sembah. Yaralamaya ralamaya sinaralalamu. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Ku sembah. Kinaralamaya ralamaya sinaralamu. Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku sembah. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Sungguh besar kasih-Mu. Hinaralamaya sin. Hinaralamaya ramu. Yaralamaya sin. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau ajaib. Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Yaralamaya syaralamu. Haleluya Yesus. Engkau baik. Sungguh baik Tuhan. Yaralamaya syaralamu. Kinaralamaya ramaya sinaralalamu. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kiara barabaya syaralamu. Yesus, hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kinalalamaya syaralamu.
Barabaya Syaralamu Kinaralamaya Ralamu. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus, besar kasih setiamu, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman, kita mendengarkan sebuah renungan, saya mengajak untuk kita menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Sebagai pernyataan cinta kasih-Mu terhadap setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya selama hidup kami ada di dalam jalan-jalan-Mu, maka pertolongan dan anugerah Tuhan itu pasti akan melimpah atas kehidupan kami. Sekali lagi pagi hari ini izinkan kami membuka telinga roh kami untuk diajar kebenaran firman-Mu. Sempurnakan, luruskan, arahkan kehidupan kami. Agar semakin hari hidup kami semakin selaras dengan apa menjadi rencana-Mu. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap melakukannya. Roh Kudus tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin, amin. Pembacaan pagi hari ini kita adalah di Keluaran pasal 23, Bapak Ibu. Keluaran pasal 23. Dan saya mengajak Bapak Ibu membaca secara khusus di Keluaran 23 ayat ke-20 sampai 25. Ya. Keluaran 23 ayat 20 sampai 25. Nanti perenungan firman ini saya akan aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari agar kita tahu apa langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Keluaran pasal 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, Kanaan, Hewi, Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala haruslah kau remukkan sama sekali. Tuhan tidak ingin ada saingan dalam kehidupan kita. 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara bisa melihat dalam Keluaran pasal 23 dari ayat yang kita baca tadi, bahwa pada masa itu Tuhan berjanji kepada orang Israel, selama mereka hidup menurut tuntunan Tuhan, pasti perlindungan dan jaminan hidup itu pasti akan Tuhan berikan. Nah, karena itu kenapa hari ini saya memberikan topik perenungan khotbah saya beri judul Sandaran Hidup Palsu. Ya, saya berikan judul Sandaran Hidup Palsu. Karena sekali lagi Tuhan ingin kalau kita menjadi pengikut Yesus, Tuhan itu sangat ingin agar kita betul-betul menjadikan pribadinya itu sebagai sandaran kehidupan kita, ya, sebagai jaminan kehidupan kita. Karena itu suatu ketika pada waktu ada orang mau mengikuti dia, Tuhan berkata, apakah engkau benar mau ikut aku? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia itu tidak punya tempat meletakkan kepala. Kalau Tuhan mengatakan anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala di muka bumi ini, itu bukan berarti, tolong jangan diartikan harafiah, bahwa Tuhan tidak punya bantal seperti itu ya, bukan. Ya. Karena kita percaya Tuhan bisa tidur dimanapun ya.
Tetapi kalau sampai Tuhan mengatakan bahwa aku tidak punya tempat meletakkan kepala di dunia ini, itu artinya adalah kalau engkau ikut aku, kalau kita ini ikut Yesus, kita tidak bisa menjadikan dunia ini dan seluruh isinya itu sebagai sandaran kehidupan kita. Tetapi seringkali malah banyak orang ikut Yesus, itu malah mencari sandaran hidup di luar Yesus. Karena itu kenapa pada Keluaran 23 itu dikatakan, kalau engkau betul-betul mengikut aku, maka perlindunganku itu akan kuberikan kepadamu. Musuh-musuhmu semua akan kukalahkan. Ya, roti makananmu, semua minumanmu itu akan kusediakan. Nah, karena itu kenapa hari ini saya akan menunjukkan, saya coba merenungkan, ternyata ada 5 sandaran hidup palsu itu yang iblis berikan dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa suatu ketika saya merenungkan, ya, ada banyak pengikut Yesus malah mencari dan menjadikan, ya, sandaran hidup itu bukan pribadi Tuhan. Iblis tahu manusia itu selalu butuh yang namanya jaminan hidup. Iblis tahu bahwa manusia itu butuh yang namanya sandaran hidup. Karena kita ini rapuh, ingat kita ini terbuat dari tanah liat, saudara. Ya. Kita ini terbuat dari tanah liat. Tapi kalau sampai segenggam tanah ini, kita bisa melihat ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak hal yang bisa kita hasilkan saat ini ya. Semua alat teknologi, semua hal-hal yang hebat itu bisa kita kerjakan. Sebetulnya ingat kita ini hanyalah segenggam tanah. Tetapi jangan pernah bingung dari mana kita berasal. Ya. Segenggam tanah ini pada waktu dipegang oleh tangan Sang Pencipta, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Karena itu kenapa hari ini saya akan tunjukkan, saya merenungkan, ada 5 sandaran hidup yang dunia ini berikan. Nah, saya berdoa pagi hari ini, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Nanti saya akan tunjukkan 5 sandaran hidup versi dunia, itu langsung saya versuskan 5 sandaran hidup versi kerajaan Allah. Sengaja langsung saya sandingkan, agar setiap poin-poin ya, setiap poin-poin ini kita bisa tahu ya, di dalam poin yang pertama ini sandaran hidup kita yang mana, di dalam poin kedua ini sandaran hidup kita yang mana. Karena ada beberapa orang Kristen yang 2 poin sandaran hidup itu dari Tuhan ya, berasal dari Tuhan, tapi 3 poinnya itu sandaran hidup itu berasal dari dunia. Karena itu sekali lagi saya kupas secara detail, dengan sebuah tujuan, dengan sebuah harapan, dan sekaligus saya mengingatkan, kalau kita ikut Yesus, ingat jaminan hidup kita itu bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari pribadi Allah. Yang pertama, sandaran hidup pertama yang dunia tawarkan, jelas, ya jelas, saingan terbesar Tuhan itu adalah mamon. Ya, sandaran hidup yang pertama itu adalah kekayaan. Ya, sandaran hidup pertama itu adalah kekayaan. Nah, bagaimana kalau saya sudah taat firman, ya, saya melakukan kebenaran firman. Tapi kalau saya menaruh sandaran hidup pada kekayaan, apakah saya tetap tidak layak jadi pengikut Yesus? Saya beribadah, saya melakukan perintah-perintah Tuhan sungguh-sungguh, saya adalah orang yang taat. Tapi saya menaruh sandaran hidup saya pada kekayaan. Apakah saya tidak bisa jadi pengikut Yesus? Saya berikan sebuah perikop yang paling tepat untuk menjawab hal ini. Ya. Agar apa yang saya sampaikan ini bukan cuma sekedar pemikiran hikmat manusia, tapi betul-betul memiliki dasar kebenaran yang kuat. Saudara nanti lihat sendiri di rumah, gambaran orang Kristen. Yang saya katakan ini, mereka sudah lama, dia sudah lama ikut Tuhan, tetapi waktu sandaran hidupnya kekayaan, Tuhan jelas juga tidak berkenan atas kehidupan dia. Nanti saudara baca sendiri di rumah Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ya. Itu tentang kisah anak muda yang kaya. Kita bisa tengok sebentar ayat yang ke-18, Sobat, ayat ke-18. Matius 19 ayat 18. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa anak muda ini
dia bukan jiwa baru. Kita lihat di sana. Kata orang itu kepadanya, kata anak muda itu kepadanya, perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, menghormati orang tuanya, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20. Tapi kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Saudara bisa melihat bahwa anak muda ini menurut saya sangat luar biasa ya. Dia sudah melakukan yang namanya 10 perintah Allah. Ya, dia tidak pernah membenci, ya, dia tidak pernah mencuri, artinya rajin perpuluhan. Ya, Alkitab mengatakan kapan kita dikatakan mencuri, pada itu kita tidak perpuluhan itu kita dikatakan mencuri. Berarti dia adalah anak muda yang rajin beribadah, dia tidak pernah berzina, ya, dia tidak pernah berbohong, menghormati orang tua dan sebagainya. Tetapi Tuhan melihat bahwa anak muda ini adalah seseorang yang sangat berpotensi, saudara. Tetapi Tuhan tahu anak muda ini tetap menaruh sandaran hidupnya itu pada kekayaannya. Karena itu kenapa dikatakan, ya, kalau engkau ingin hendak sempurna, jualah hartamu dan ikutlah aku. Kenapa Tuhan memberikan tantangan yang menurut saya ini tidak mudah, saudara. Karena buat Tuhan, kalau engkau ikut Yesus, engkau tidak boleh menjadikan dunia ini termasuk kekayaan, itu sebagai sandaran hidup kita. Saya membayangkan waktu itu dalam sebuah kisah imajiner yang saya renungkan ya, ini sebuah cerita imajiner. Mungkin waktu itu Thomas mengatakan kepada Yesus, Yesus, perintahmu itu sangat berat. Bagaimana kalau bukan semuanya, tapi 25%. Anak muda ini berpotensi loh. 25% diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada engkau, 75% diambil. Itu sudah luar biasa Yesus. Tapi Yesus mengatakan kepada Thomas, tidak bisa Thomas. Lalu Matius sang pemuncukai, dia mengatakan, Yesus bagaimana kalau seperti ini? Dia lepaskan pekerjaannya, semua tabungannya didepositokan, dia hidup dari bunga, dan dia full time ikut engkau. Apakah diperbolehkan? Yesus mengatakan, tidak bisa. Kalau engkau mau ikut aku, kau harus lepaskan semuanya dan ikutlah aku. Kau tidak bisa menaruh jaminan hidup pada dunia ini, termasuk harta. Lalu saya membayangkan, dalam sebuah kisah imajiner. Lalu Yudas marah. Yesus, berarti engkau tidak mengasihi anak muda ini. Engkau tidak memperhitungkan segala ketaatan yang telah dia lakukan di hadapanmu. Lalu Yesus mengatakan, aku mengasihi anak muda ini. Tapi aku tidak bisa menurunkan standarku. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan memperhitungkan semua ketaatan yang telah dilakukan anak muda ini. Hal sekecil apapun yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita memberikan kepada seseorang segelas air, itu aja diperhitungkan oleh Tuhan. Saya percaya, Tuhan sangat memperhitungkan semua perbuatan anak muda ini. Tetapi Tuhan tidak bisa menurunkan standarnya. Kalau engkau ikut aku, engkau tidak bisa menaruh jaminan hidup itu pada harta. Itu sandaran yang dunia tawarkan. Apa sandaran yang Tuhan tawarkan? Matius 6 ayat 33. Kalau dunia menawarkan kekayaan, ini yang kerajaan Allah tawarkan. Saya berdoa, di dalam masalah pemeliharaan hidup, kita lebih memegang sandaran hidup bukan pada kekayaan, tapi pada ini. Matius 6 ayat 33. Dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu, garis bawahi kata-kata dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari uang apakah boleh? Boleh. Ya, sekali lagi saya mengatakan, apakah boleh cari uang? Boleh. Tetapi Alkitab mengatakan carilah dahulu. Dahulu ini menunjukkan skala prioritas. Cari uang boleh. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Seringkali orang tua mengatakan kepada anaknya, nah cari uang ya, cari uang ya.
mengajarkan kepada anak cari uang, tapi tidak mengajarkan kepada anak cari Tuhan, itu seperti memberikan pisau tanpa gagang. Cari uang boleh, cari uang boleh. Tapi Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan. Dalam pengertian sederhananya itu seperti ini. Semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita jika kita bisa menganggap bahwa kerajaan Allah yang terpenting dan lainnya tidak penting. Sekali lagi Matius 6 ayat 33, jika saya artikan dengan kalimat sederhana, itu dikatakan seperti ini. Semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Jika kita menganggap bahwa prinsip kerajaan Allah yang terpenting dan yang lain tidak penting. Jadi semakin kita menganggap bahwa uang itu tidak penting, maka yang tidak penting itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Tapi jika kita menganggap bahwa uang itu penting, malah tidak ditambahkan dalam hidup kita. Karena itu kenapa? Lihat Salomo. Salomo ditanya, kamu minta umur panjang? Tidak. Kamu minta kekayaan? Tidak. Kamu minta nyawa musuh? Tidak. Oke. Karena kamu menganggap itu tidak penting, maka yang tidak penting menurutmu itu akan kutambahkan dalam hidupmu. Apa yang kau minta? Hikmat. Mari Bapak Ibu, saya sadar, saya percaya bahwa kita ini butuh uang. Ya. Saya percaya bahwa kita ini memang butuh uang. Cari uang, tidak apa-apa, justru kita harus bekerja keras. Alkitab mengatakan, jika engkau tidak bekerja, janganlah engkau makan. Kita perlu yang namanya uang, pekerjaan misi itu butuh uang. Semuanya pelayanan itu butuh uang, menyelesaikan pekerjaan Allah di muka bumi ini butuh uang. Menuntaskan kehendaknya itu butuh uang, menolong orang itu butuh uang, hidup itu juga butuh uang. Tetapi Alkitab sekali lagi tidak melarang kita untuk mencari uang. Tapi Alkitab meminta, carilah dahulu kerajaan Allah. Lihat janji-janji Tuhan kepada orang-orang benar. Amsal 10 ayat 3. Amsal 10 ayat 3. Saya memberikan beberapa prinsip untuk menenangkan kehidupan kita. Selama kita jadi orang benar, percayalah perlindungan Tuhan pasti akan nyata. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Percayalah, jika Bapak Ibu hidupnya benar, Anda tidak akan pernah menderita kelaparan. Ya. Kelaparan ini yang Tuhan maksud itu sampai berhari-hari engkau tidak makan dan akhirnya engkau meninggal karena kelaparan. Tapi kalau kita mengalami problema sehingga akhirnya satu hari cuma makan sekali, menurut saya itu belum menderita lah. Ya. Kalau satu hari makan sekali kita mengatakan penderitaan, kita harus belajar dari Paulus lah. Paulus itu dia pernah kelaparan semuanya. Ya. Dulu saya ingat waktu SMA, seringkali saya makan juga cuma sekali. Menderita kelaparan itu sampai akhirnya kita mengalami titik kematian karena kelaparan. Oh tidak. Lihat lagi. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatan, tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Nanti saudara searching sendirilah. Kata-kata orang benar. Saudara akan melihat janji-janji Tuhan terhadap orang benar. Yang kedua. Sandaran hidup kedua yang dunia tawarkan itu adalah posisi. Ya. Posisi atau otoritas. Dunia mengatakan makin tinggi posisi, semakin mudah menaklukkan semua permasalahan. Karena itu kenapa pada masa pilkada banyak orang menghalalkan segala cara. Jangankan pilkada Bapak Ibu. Ya saat ini di perusahaan-perusahaan pun banyak orang sikut kanan, sikut kiri semuanya. Posisi itu tidak salah, asalkan kita memiliki tujuan misi. Ya. Semakin tinggi posisi, semakin memberikan pengaruh. Tapi banyak orang mengejar posisi dengan sebuah motivasi yang salah. Sekali lagi dunia menawarkan, makin tinggi posisi, semakin mudah menaklukkan semua permasalahan. Lalu apa sandaran hidup yang kerajaan Allah berikan? Kisah 1 ayat 8. Jadi kalau kekayaan, ya versi kerajaan Allahnya itu adalah carilah dulu kerajaan Allah.
Kalau versi dunia itu adalah posisi ini. Ya. Yang kerajaan Allah berikan. Dunia memberikan posisi. Ya. Dengan makin tinggi posisi, engkau mudah menaklukkan semua permasalahan. Lalu apa versi kerajaan Allah? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku bla 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 bla. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, dunia itu mengejar kuasa, itu sama dengan posisi. Posisi sama dengan kuasa. Semakin tinggi posisi, kuasa semakin tinggi. Tetapi anak Allah itu diberikan otoritas kuasa Roh Kudus. Apa itu definisi kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah untuk menaklukkan semua permasalahan hidup. Itu kuasa Roh Kudus. Kalau dunia punya prinsip, makin tinggi kuasa posisimu, permasalahan hidup makin mudah. Makin tinggi posisimu, engkau sakit apapun, engkau makin mudah dapat akses dari dokter-dokter yang ternama dan sebagainya. Makin tinggi posisimu, aksesmu akan lebih mudah untuk membangun bisnismu dan sebagainya. Kuasa Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah untuk menaklukkan semua permasalahan hidup. Saya paling melihat tentang kuasa Roh Kudus di sandaran hidup kedua ini, kekuatan Allah untuk menaklukkan permasalahan hidup. Itu pada waktu istri saya kena tumor otak, saudara. Saya ngeliat istri saya itu tenang sekali. Dia tidak takut sedikit pun. Ini aneh. Ya. Banyak orang menjenguk untuk menguatkan istri saya, malah istri saya itu menguatkan mereka. Waktu saya ngeliat istri saya waktu itu, saya ingat tentang Ahok, saudara. Ya. Suatu ketika saya punya teman hamba Tuhan yang dia suatu ketika diberi kesempatan untuk mengunjungi Ahok di penjara. Ya. Rencananya teman-teman saya ini datang bertemu dengan Ahok itu untuk menguatkan. Tapi malah terbalik, malah Ahok itu menguatkan mereka semua. Saya percaya Bapak Ibu pernah ngalami tentang kuasa Roh Kudus ini. Engkau ngalami masalah, semua orang itu sampai geleng-geleng semuanya melihat permasalahanmu begitu berat. Tapi ada sebuah ketenangan dan ketentraman dalam batin, itu tiba-tiba melimpah dan membanjiri hatimu, sehingga engkau tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Mungkin kau belum menemukan sebuah solusi yang kuat. Tapi ada sebuah ketenangan dan ketentraman dalam batin yang sangat kuat. Itu sampai menjadi sumber dalam hidupmu. Sehingga soal permasalahan itu tidak ada artinya. Saya yakin saudara pernah mengalami hal itu. Dari mana itu? Secara daging pasti khawatir dong. Dari mana? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu kekuatan Allah untuk menaklukkan semua permasalahan hidup. Masalah hidup apapun. Bapak Ibu dengar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah kaget dengan sebuah permasalahan besar yang menimpa kehidupan kita. Tuhan kita itu tidak pernah terkejut dengan permasalahan-permasalahan berat yang menimpa kehidupan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tetap ada di dalam filter kehendak Allah. Kalau Allah tidak pernah kaget, Bapak kita tidak pernah kaget, maka Anda jangan suka kaget. Jangan suka terkejut dan menganga melihat besarnya masalah. Yesus ada di dalam perahu, ada badai, semua orang takut dan kaget, Tuhan tidak pernah kaget. Dua posisi. Yang ketiga, ya secara cepat. Kepandaian, wah kepandaian ya. Dunia mengatakan, ya, sandarkan hidupmu pada kepintaranmu, jadilah anak yang pandai. Kalau engkau pandai, engkau mudah menaklukkan semua permasalahan hidup. Ya, dunia mengatakan kepandaian, hikmat manusia. Apa yang kerajaan Allah berikan? Amsal 3:13. Amsal 3:13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Wow.
Hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Saudara ingin sehebat Presiden Jokowi, milikilah pikirannya Presiden Jokowi. Karena pikiran kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Bahkan ada 6 level kejatuhan dosa, itu dimulai dari pikiran yang sia-sia. Ya. Karena itu kenapa Alkitab mengatakan biar engkau mengalami pembaruan akal budi. Ya. Anda ingin seberhasil Presiden Jokowi, milikilah pikiran Presiden Jokowi. Anda kepengen sekaya Bill Gates, milikilah pikirannya Bill Gates. Anda ingin sejaya, semenang, dan sekuat Tuhan, milikilah pikirannya Tuhan. Bisa bayangkan segala sesuatu yang kita lihat hari ini, tidak menutup mata itu adalah hasil pikiran manusia. Bisa bayangkan betapa hebatnya pikiran Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mendapat pikirannya Tuhan. Orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Wow, iya. Kenapa melebihi perak? Loh, perak itu kan hasil pikirannya Tuhan pula. Kok kejar peraknya? Kejar pikirannya dapat peraknya. Dan hasilnya melebihi emas. Loh, emas ini kan hasil pikiran Tuhan juga. Ia lebih berharga daripada permata. Yes. Ya. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Anda lebih kagum terhadap prosesor buatannya Bill Gates atau pikirannya Bill Gates? Keliru. Kita kagum dengan karyanya tapi tidak kagum dengan pikirannya. Karyanya itu adalah hasil dari pikirannya. Karena itu jangan pernah terlalu mengagung-agungkan karyanya saja, tapi agungkan, tapi kejar apa yang menjadi pikirannya. Kejar berkatnya, tidak dapat pikirannya. Dapat pikirannya, dapat berkatnya. Ya lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Ini adalah hasil dari orang yang mendapatkan hikmat Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara perhatikan, bukankah ayat 16 ini adalah kunci kebahagiaan? Anda kepengen kebahagiaan, tiga-tiganya ini harus ada. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Hilang satu pasti tidak bahagia. Coba, maukah Anda umur panjang, kaya, tapi tidak dihormati orang? Ya. Umurnya panjang, kaya, tapi punya banyak musuh. Bahagia? Tidak. Atau umurnya panjang, dihormati orang, tapi kere. Ya sulit, tidak bahagia, sulit. Banyak terjadi percakapan rumah tangga, tidak menutup mata. Atau mau kaya, dihormati, tapi umurnya pendek. Tidak enak. Apalagi kalau sudah umurnya pendek, kere, dibenci orang. Waduh, berat itu neraka kehidupan. Mau bahagia, tiga-tiganya ini. Umur panjang, sampai melihat anak cucu, badan sehat, kaya, diberkati Tuhan, dan dihormati manusia. Fokus Tuhan keseimbangan tiga-tiganya. Kok kejar salah satu cuma kaya. Mau kaya, umur pendek, dan dihormati, tidak enak. Karena itu kenapa ayat 17 kita lihat. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Kenapa jalannya penuh bahagia? Kuncinya di ayat 16, umur panjang, kaya, dan dihormati. Segala jalannya sejahtera semata-mata. 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bayangkan, orang yang mendapatkan hikmat Tuhan. Bukan cuma hidupnya bahagia, ya, umur panjang, kaya, dan dihormati. Orang yang berpegang padanya, itu juga disebut berbahagia. Orang nempel hidup kita juga berbahagia. Hikmat Tuhan. Yang keempat, saya percepat. Yang keempat, sandaran hidup palsu. Yang keempat itu adalah koneksi. Ya, koneksi. Ya. Engkau punya koneksi orang hebat, hidupmu dipermudah. Apa yang kerajaan Allah janjikan? Penyertaan Roh Kudus. Ya, saya tidak punya waktu untuk membahas tentang peranan Roh Kudus. Kalau dunia mengatakan koneksi, koneksi bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan mewariskan Allah Roh Kudus untuk menemani kita senantiasa. Masih kurangkah?
Sampai kita jual prinsip hanya untuk mendapatkan koneksi? Bukankah pribadi yang maha cerdas, maha tahu, yang paling kreatif, itu adalah pribadi Allah. Dan Allah Roh Kudus diutus untuk menyertai kita senantiasa. Banyak manusia menghormati koneksi-koneksi hebat, tapi kadang-kadang kita tidak menganggap penyertaan Roh Kudus yang setiap saat dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, tidak menutup mata, ini harus saya tuliskan. Kecantikan jasmani. Ya. Banyak orang mengatakan kalau engkau cantik, hidupmu terjamin. Karena engkau akan mendapatkan suami yang kaya. Kalau engkau cantik. Kecantikan jasmani ya. Karena itu kenapa salah satu usaha yang tidak akan pernah kehabisan omset itu sebenarnya adalah usaha kecantikan. Saya ingat sekitar tahun 2010 waktu disurvei di Singapura, sebuah bisnis yang tidak akan pernah luntur dan habis itu adalah bisnis kesehatan dan kosmetik. Itu tidak akan pernah habis. Karena setiap orang itu pasti ingin tampil bagus. Tampil kalau wanita cantik, kecantikan jasmani. Tapi ingat kecantikan jasmani sekuat-kuatnya pasti akan luntur. Apa yang kerajaan Allah tawarkan? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, cantik jasmani, manusia lahiriah semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Yang ditawarkan adalah kecantikan batin. Anda memiliki kecantikan jasmani, puji Tuhan. Tapi saya tunjukkan analogi ya. Orang yang cantik jasmani tapi tidak cantik secara batinnya. Anda pernah punya handphone baru? Pasti pernah. Apa yang Anda lakukan terhadap handphone baru? Wah, disayang ya. Ditaruhnya pelan-pelan, diberi casing, semuanya seperti itu ya. Kalau jatuh itu betul-betul sampai dibersihkan, tidak boleh berdebu. Tapi saya bertanya, kalau handphone itu sudah Anda pegang 5 tahun, apa yang Anda lakukan? Bosan, betul? Secantik-cantiknya handphone, suatu ketika kita pasti akan bosan. Daging itu seperti itu. Kita bisa lempar handphone itu, casing lecet itu tidak ada masalah. Seperti itulah seseorang, kalau jasmaninya cantik, tapi rohaninya tidak cantik. Mungkin, sekali lagi, tampillah cantik di depan suami Anda. Ya. Jangan sampai tampil di depan suami Anda, waduh, rambut aut-autan semuanya. Ya, janganlah. Tapi, dapat istri cantik. Ya. Wah, di 3 tahun pertama mungkin dirawat betul, hati-hati sayang ya. Tapi sifat daging, itu sulit setia. Kecantikan jasmani suatu ketika pasti akan merosot. Cantik jasmani itu semakin mengalami penurunan. Cantik batiniah itu tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada habisnya untuk meningkat. Nah seperti itulah seorang wanita, maaf saya harus memberikan fakta. Seperti itulah seorang wanita cantik jasmani, tidak cantik rohani. Awalnya diberi casing, disayang-sayang. Tapi lama-lama kan dibuang dan dilupakan. Cantik jasmani perlu. Ya. Tapi tetap sekuat-kuatnya cantik jasmani. Diberi apa, diberi pelembab, diberi Natasha skincare, tetap apapun. Tetap melorot. Sampai suatu ketika hanya kecantikan batiniah itu yang akan terlihat. 5 sandaran hidup palsu ini. Sudah saya versuskan. Ya. Yang pertama kekayaan. Dari kerajaan Allah adalah kejar dulu kerajaan Allah. Sandaran hidup palsu kedua adalah posisi. Tuhan berikan kuasa Roh Kudus. Sandaran hidup ketiga adalah kepandaian. Kerajaan Allah berikan adalah hikmat Tuhan. Sandaran hidup palsu keempat adalah koneksi. Kerajaan Allah berikan penyertaan Roh Kudus. Dan sandaran hidup kelima itu adalah kecantikan jasmani. Dan kerajaan Allah berikan kecantikan batiniah. Terbukti ingin
mencari mayoritas orang cantik itu Korea, Bapak Ibu ya. Ya, Korea itu hampir semua wajahnya sama semuanya gitu kan ya, cantik-cantik. Tapi lihat angka bunuh diri tertinggi itu ada di Korea. Saya berdoa, Bapak Ibu mulai hari ini kita menjadi pengikut Yesus, kejar sandaran hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami berdoa agar firman yang telah Hamba-Mu bagikan ini betul-betul dapat kami renungkan. Dan terpenting bisa kami lakukan. Karena kami percaya janji-Mu itu kan terjadi dalam kehidupan kami. Bukan waktu kami mendengar, tapi waktu kami melakukan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.